Shalom, damai sejahtera sukacita Allah melimpah atas hidup saudara dan saya. Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Sebuah sukacita yang besar bagi saya melayani saudara dalam segmen renungan singkat Kerinduanku ini. Kami percaya setiap firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya apa yang ditabur dengan kebenaran akan menumbuhkan sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, nama Yesus yang dipermuliakan. Siapapun yang menonton acara ini, mereka juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Kita akan membahas tema Natal yang menarik. Natal adalah pengorbanan. Natal adalah apa? Pengorbanan. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara dan saya yang tadinya binasa tapi ditetapkan untuk beroleh keselamatan. Natal berbicara mengenai pengorbanan. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya. Orang Majus mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bahkan Yusuf dan Maria mengorbankan perasaan harus mengurus yang bukan secara lahiriah anaknya, berjalan-jalan sangat jauh untuk menghindari pembunuhan dari Herodes. Alkitab katakan kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari Natal berbicara mengenai pengorbanan. Yang pertama dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18 mengatakan, dan semuanya ini dari Allah, dengan perantaraan Kristus Yesus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Alkitab katakan ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, saudara dan saya diterima oleh Allah. Saudara dan saya didamaikan oleh Allah. Saudara dan saya dipulihkan oleh Allah. Alkitab katakan saudara dan saya, Allah sangat mengasihi saudara. Tadinya saudara dan saya bermusuhan dari pihak Allah. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, karena Yesus telah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya, pintu keselamatan, pintu pendamaian Tuhan sudah bukakan untuk saudara dan saya. Alkitab mengatakan demikian saudara dalam ayatnya Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniakan Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-30, malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Alkitab katakan Allah sangat mengasihi dunia dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Yang kedua, Natal bicara pengorbanan. Mengapa disebut bicara pengorbanan? Karena Natal berbicara penantianmu kepada Tuhan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Penantian, pengorbanan waktu saudara dalam menanti Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada sebuah cerita di Alkitab dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-25, yang ke-30. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Simeon. Alkitab mengatakan dia menantikan kapan Allah menyatakan mukjizatnya. Dia menantikan kapan Mesias akan lahir. Alkitab katakan dia menanti tanpa tahu kapan waktunya. Tapi kesetiaannya menanti Tuhan tidak pernah sia-sia. Alkitab mengatakan dalam kisah yang saudara baca tadi, mereka Simeon melihat kelahiran Yesus. Jangan habiskan waktu saudara dengan menghitung masalah saudara, tetapi habiskan waktu saudara untuk menanti Tuhan. Karena penantianmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari menanti dengan iman, mari menanti dengan percaya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang ketiga, Natal bicara mengenai pengorbanan. Mengapa? Karena ketika saudara dan saya taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Injil Lukas 1:38 mengatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Natal bicara pengorbanan. Maria
taat kepada pengorbanannya. Maria tidak bertanya-tanya, Maria tidak mau berkata mengenai perasaannya. Maria taat kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara. Hari ini sama seperti Maria taat, mari kita taat sama Tuhan. Sama seperti Maria mengesampingkan pikiran orang, pendapat orang, pikiran orang-orang sekitarnya. Mari hari ini saudara, mari taat sama Tuhan. Agar Natal ini kita akan melihat segala sesuatu yang terbaik dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Mari doa saya, Natal ini mendatangkan mukjizat, Natal ini mendatangkan sukacita. Kalau sudah dengar anak saya ketawa-ketawa, teriak-teriak karena dia bersuka cita hendak menantikan berkat dari papanya. Papanya udah janji mau berikan kado dan sebagainya. Dia teriak-teriak bersuka cita. Terpujilah nama Tuhan. Sama seperti saudara saya sebagai anak kerajaan surga, Bapa di surga juga menyiapkan kado Natal yang sangat terindah. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin bagi orang-orang yang saudara kasihi, agar bukan hanya mereka mendapat kado Natal, tapi saudara juga menjadi bagian dari membagikan kado-kado Natal ini. Karena yang punya surga, crazy in love with you and with you. Bye-bye.